سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, baru hari ke-6 kita tarawih, kok terasa masjid kita udah besar ya? Atau memang semakin luas? Ini perlu jadi bahan renungan. Sungguh perlu jadi bahan renungan. Pernah saya sampaikan di sini dan tidak termasuk yang saya rencanakan. Sekali waktu Rasulullah mau naik mimbar khutbah Jumat, beliau berhenti sebentar dan mengangkat tangan lalu berkata, "Amin ya Allah." Menginjak tangga kedua, mengangkat tangan lagi, "Amin ya Allah." Mengangkat tangan ketiga, beliau mengucapkan kembali, "Amin ya Allah." Selesai salat, jamaah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada cara salat Jumat, khutbah Jumat baru pakai amin, amin, amin sebelum naik mimbar?" Rasulullah menjawab, "Enggak. Cuma tadi waktu saya menginjak tangga pertama, ada malaikat di samping saya dan berdoa. Doanya saya aminkan." Apa doanya ya Rasulullah? Pertama, malaikat berdoa, "Celaka anak manusia yang kalau orang tuanya, baik satu atau dua-duanya, masih ada, orang tuanya tidak ridha padanya." Rasulullah mengangkat tangan, "Amin, perkenankanlah ya Allah." Hati-hati. Yang kedua, sewaktu saya menginjak tangga kedua, malaikat tadi berdoa lagi, "Celaka anak manusia yang kalau namamu Muhammad, Muhammad yang Rasulullah, namamu Muhammad disebut, mereka terkunci mulutnya, tidak bersalawat dia." Rasul mengangkat tangan, "Amin." Jangan lupa, salawat itu bukan Rasulullah minta doa dari kita, tapi untuk memasukkan ke hati kita kecintaan kita, bahwa bahagia, tenang hati dan selamat hidup kita karena risalah Islam yang dibawa Rasulullah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, sewaktu saya menginjak tangga ketiga, malaikat tadi berdoa lagi. Tolong dengarkan itu dengan hati nurani, tidak hanya dengan telinga. "Celaka anak manusia yang kalau Ramadan datang, nanti Ramadan pergi meninggalkannya, manusia itu tidak berubah sama sekali." Tidak berubah sama sekali. "Amin," kata Rasulullah. Celaka kita kalau Ramadan datang yang sekarang sudah 6 hari, lalu dia akan pergi 24 hari yang akan datang, setelah itu kita merasa tidak ada perubahan. Celaka, kata malaikat. "Amin," kata Rasulullah. Nah, kalau sekiranya memang kita mau berubah, di satu sisi memang harus sediakan waktu untuk merubah diri. Lalu kalau aku mau merubah menjadi apa? Pasti jadi maju, nggak mundur. Tapi bekal untuk maju itu apa? Maju itu perlu bekal. Apa bekalnya? Ilmu. Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu bukan teori. Ilmu bukan aksioma. Ilmu bukan rumus-rumus yang dihafalkan. Ilmu adalah sesuatu
bahan-bahan yang otak kita bisa memikirkan, hati kita mengikutinya, lalu terbentuk dalam pikiran, perbuatan, dan kepribadian kita. Baru kita bisa berubah kalau kita punya ilmu yang membentuk kepribadian. Kalau punya ilmu yang tidak membentuk kepribadian, celaka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu tapi beriman. Berilmu otaknya, beriman hatinya, beberapa derajat. Lalu jangan lupa bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan pendidikan. Tarbiyah bukan pengajaran, bukan pelajaran, bukan teori, bukan hafalan, tapi pendidikan. Pendidikan itu intinya adalah pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, pembentukan jati diri. Kalau hanya sebagai teori, hafal dari SD kita, doa iftitah, Al-Fatihah, ayat, rukuk, sujud, dan seterusnya. Hafal, tapi hafalan kita masih begitu juga sampai sekarang. Menjelang tahajud nanti tolong fikir deh, jujur. Berapa persen dari bacaan salat yang kita baca yang aku tahu artinya? Aku tahu yang kudiskusikan dengan Allah. Aku ngerti apa yang aku curhatkan pada Allah. Aku paham apa yang aku mengadukannya kepada Allah. Anda boleh mengatakan umur 60, 70, kalau saya lebih 70. Tapi kalau mau jujur berapa persen sih dari salat sajalah yang kita tahu, yang kita bicarakan dengan Allah. Kembali, tarbiyah yang ada di bulan Ramadan, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, adalah membentuk kepribadian. Kepribadian itu adalah jati diri. Kenapa disebut jati diri? Pohon yang paling keras, kuat, tahan lama, susah dipotongnya adalah pohon jati. Nggak bisa dengan gergaji biasa. Kalaupun gergajinya harus 2 orang di bawah, 1 di atas 1. Kalau nggak dengan big show. Kambiunnya sangat keras ikatannya sehingga sukar untuk dilepaskan, sukar untuk diurai, sukar untuk dipecahkan. Itu dia jati diri. Jati diri adalah sesuatu yang melekat di dalam diri kita, di hati kita, di pikiran kita, di perbuatan kita. Yang perubahan zaman, yang sekularisasi, yang korupsi, permainan menaikkan oktan, nggak terpengaruh kita itu. Silahkan mereka melakukan itu. Kalau sudah kepribadian yang hasil dari tarbiyah dibentuk di dalam Ramadan ini, maka ingin kita Ramadan selalu, Ramadan 12 bulan, Ramadan gak akan pergi dariku. Sehingga di satu hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang senang datangnya Ramadan dan sedih nanti ditinggalkan Ramadan, artinya dia ingin selalu Ramadan. Sedih, senang didatangi Ramadan, sedih ditinggal Ramadan, haram kulitnya disentuh neraka. Janji Rasulullah. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, membentuk kepribadian itu sejelek-jeleknya berisikan 5. Bulan tarbiyah yang hari ini sedang liwati,
sekurang-kurangnya membentuk kepribadian kita dengan 5 macam. Pertama, luruskan akidah. Luruskan akidah. Yang kedua, benarkan ibadah. Banyak sekali ibadah-ibadah kita tak bersumber dari sumber yang Quran, hadis sahih. Bahkan maaf, orang yang sangat terganggu dengan HP sekarang, banyak sekali keterangan-keterangan yang tak berdasar dan bisa berseliweran di HP-HP kita, dan kita anggap itu benar. Luruskan ibadah, luruskan akidah, benarkan ibadah, lalu bentuk akhlak terpuji. Bentuk akhlak terpuji. Menteri Kebudayaan yang lalu, saya nggak mengatakan pendidikan karena dia nggak memberikan sesuatu tentang pendidikan. Dia ada mengangkat agama dari kurikulum dan mengganti dengan budi pekerti. Tidak juga mengatakan akhlak. Untung sekarang dah kembali ke tempat dan ke tangan yang benar. Akhlak itu adalah cerminan dari apa yang ada di otak, ada di hati, terwujud dalam tindakan dan perkataan. Itu dia akhlak. Kalau hanya perkataan saja, terlalu banyak janji-janji yang diucapkan orang yang begitu dia menjabat, habis dia tinggalkan tuh janji. Dia kangkangi janjinya. Karena hanya keluar dari sekadar leher keluar. Tidak melalui pengolahan kepala dan pengolahan hati. Dan inti akhlak dalam Islam adalah antaradim minkum. Antaradim minkum, saling ridha antara aku dengan saudara-saudaraku. Aku ridha, mereka ridha. Dia senang, aku senang. Dia untung, aku untung. Secara bisnis, bahasa usahanya sekarang adalah win-win solution. Perbaiki akhlak, luruskan akhlak. Dan yang berikutnya adalah bentuk wawasan yang luas. Bentuk wawasan yang luas. Senang sekaligus sedih saya melihat banyak sekali pesantren-pesantren tahfiz, hafal Quran. Tapi hafal Quran itu baru kelas 3 dari 5 interaksi dengan Al-Quran. Semua kita harus bisa baca Quran. 1. Semua kita bisa membacanya dengan benar, dengan lafaz yang benar. Yang ketiga, kita paham. Keempat, hafal Quran. Tapi nggak berhenti di situ. Setelah hafal, praktekkan Al-Quran. Lalu baru paripurna. Bulan Al-Quran, Syahrul Quran ini, kalau yang ke-6 kita lengkapi, ajarkan ilmu Al-Quran yang engkau miliki itu. Saya punya waktu terbatas, tapi saya ingin menyampaikan tentang akidah. Inti pokok akidah itu adalah upaya membicarakan tentang Tuhan yang ahad, bukan Tuhan yang satu. Maaf, bukan Tuhan yang esa, Tuhan yang ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal, Allahus samad. Hanya padanya saja kita meminta. Yang ketiga ini, tolong pegang. Lam yalid walam yulad. Enggak terafiliasi ke atas, tidak berafiliasi ke bawah. Enggak ada bapaknya, enggak ada anaknya. Apalagi kalau Tuhan sama Tuhin kawin. Banyak itu. Nggak tahu saya anaknya jadi apa itu. Akidah. Dan orang yang akidah tidak benar ini terjerumus kepada dosa yang dosa terbesar, lalu tidak akan mungkin ampunannya.
nggak akan dia merasakan surga kalau dia terjerumus kepada kemusyrikan. Karena tidak hanya Allah saja yang tunggal yang dia ibadahi, lalu dia tambah juga dengan jimat karena dia kejar-kejar KPK, karena dikejar-kejar sedang memakai dana haji, menghilang kemana-mana, lalu cari lagi dukun, cari lagi kuburan, cari lagi kalau udah terjebak dengan Tuhan, dengan akidah yang nggak kuat, bisa terjerumus, punya potensi yang tinggi untuk terjerumus kepada kemusyrikan. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, saya persingkat tentang bagaimana sih pendidikan yang diinginkan Islam. Saya potong tentang yang lain, masuk kepada yang terakhir. Banyak kali, kaya sekali Al-Quran itu bercerita tentang pendidikan. Tapi yang paling indah, dan menurut saya kalau ini dipahami sangat mendalam, paripurna sudah. Bukalah surat Luqman ayat 12 sampai 19. Luqman adalah sebenarnya nabi hidup semasa dengan Musa. Sebelum Musa dinubuatkan jadi nabi, orang bertanya kepada Luqman karena dia ahli pendidikan. Satu. Yang kedua, sebelum masuk kepada surat Luqman, ada cerita Luqman yang indah untuk kita ingat. Sekali waktu Luqman dengan anaknya remaja membawa keledai ke pasar untuk dijual. Lalu keledai itu dituntun di tengah, Luqman sebelah kiri, anaknya sebelah kanan. Lalu ketemu orang pertama, ini anak dan bapak bodoh amat, punya keledai, kendaraan tunggangan, kok dituntun? Bodoh benar nih orang. Si anak protes sama ayahnya, ayah, kita dibilang bodoh, gimana nih? Ya, menurut kamu gimana? Aku naik ayah, silakan. Jalan anak di punggung keledai, kuda kecil. Ketemu orang kedua, ini anak durhaka, nggak sayang sama orang tua. Dia enak-enak di punggung keledai, sementara bapaknya menuntun keledai capek-capek. Lalu dia protes lagi, ayah, aku dibilang anak durhaka, aku nggak terima. Lalu ayahnya tanya lagi, menurutmu gimana? Ayahnya naik, aku turun. Oke, ayahnya naik. Ketemu lagi orang ketiga, ini bapak nggak bertanggung jawab ini. Anak masih bau kencur dibiarin capek-capek, sementara bapaknya enak-enak di punggung keledai. Anak protes lagi, ayah, engkau dibilang ayah nggak bertanggung jawab, aku nggak terima. Lalu bagaimana menurutmu? Yuk kita naiki berdua ya. Ditunggangi berdua, kuda kecil. Ketemu orang berikutnya, orang terakhir, dan mengatakan, bapak dan anak nggak punya peri kebinatangan. Masa kuda kecil ditunggangi berdua? Anak protes keras, ayah, apapun juga yang kita lakukan kok dikatakan salah sama orang. Ini salah, ini salah, ini salah, kok salah terus. Kau ahli pendidikan, orang lain kau ajari, tapi aku kau biarkan bertanya-tanya. Engkau nggak adil, aku menuntut keadilan. Ayahnya senyum dan mengatakan, itu sih kau nak, kau dengar kata orang kau ikut, kau dengar kata orang kau ikut, kau dengar kata orang kau ikut, kau orang buka kafe kau ikut, orang buka kau ikut, orang punya vape kau ikut, orang kau ikut-ikutan, kau tidak jadi dirimu sendiri. Yang pertama yang diajarkan Luqman pada anaknya, be yourself, jadilah dirimu sendiri, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Lalu surat Luqman ayat 12 mengatakan, saya persingkat, bersyukurlah atas nikmat Allah. Jangan lupa kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau aku syukur maka Allah akan tambah. Tapi banyak yang menafsirkan syukur itu thanks God. Makasih Allah. Enggak. Syukur punya 3 dimensi. Akui apapun juga yang kau punya datang dari Allah.
karena datang dari Allah, kembalikan sebagian pada Allah. Semiskin-miskinnya kita, keluarkan sedikit buat Allah. Dan dimensi ketiga, akui datang dari Allah, kembalikan sebagian kepada Allah, lalu siap-siaplah, pasti Allah akan menurunkan yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau akui datang dariku, kau kembalikan sebagian padaku, maka akan aku tambah. Lalu yang ketiga, surat Luqman ayat 13 mengatakan, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan sampai kau tergoda karena kesulitan hidup, karena keterpaksaan, karena tertekan, karena dikejar-kejar oleh kesalahan, karena tergoda oleh judi online dan apapun juga penyebabnya, lalu cari dukun. La tusyrik billah. Jangan sampai kau syarikatkan Allah. Lari itu hanya kepada Allah saja. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah suatu kecelakaan yang sangat besar. Kemudian tanya singkat lagi, ayat berikutnya mengatakan Allah itu sangat ahli kalkulasi, ahli matematika. Kau berbuat baik sebesar biji bayam, Allah tahu. Tersembunyi di dalam batu, Allah tahu dan dia balas. Tapi kalau kau melakukan kejahatan sebesar biji zarrah, sebesar biji bayam, tersembunyi pula di balik batu, Allah tahu dan akan membalas. Jangan lupa itu. Jangan sampai giliran Allah menguji, Allah mencoba, Allah menimpakan kemusibah, Allah memberikan, nggak mau saya cerita banjir karena saudara kita kena banjir sekarang. Lalu, oh ini hanya karena pohon yang ditebang, oh ini hanya karena tanggul yang jebol, oh iya bisa jadi itu. Tapi kenapa kau nggak cari apa salahmu pada Allah? Cari salahmu pada Allah. Perbanyaklah muhasabah. Berikutnya surat Luqman itu mengatakan, patuh taatlah pada orang tua. Setelah Allah, Rasul, jihad, orang tua. Orang tua dulu kan ibu baru bapak. Bahkan ada yang indah kalimat di sini jarang diperhatikan orang. Kalaupun ternyata orang tuamu nggak berilmu lalu mengajak kau kepada perbuatan yang menyalahi agama, nggak usah ikut, tapi jangan berkata kasar. Indah sekali Islam itu. Indah sekali Islam itu. Banyak loh orang tua kita nggak sepintar kita, nggak cukup pengetahuannya seperti kita. Sadarkan dia dengan lembut, jangan berkata kasar. Terakhir dalam ayat 19 Allah mewasiatkan melalui Luqman, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa benar sendiri. Bahkan dicontohkan di ayat 11, kau lihatlah himar, tadi yang keledai yang kita bicarakan, kuda kecil tapi ringkikannya keras daripada kuda bima yang badannya besar tapi ringkiknya kecil. Jangan bersuara lebih hebat dari dirimu. Jangan merasa bayang-bayang lebih tinggi dari badanmu. Jangan angkuh, ria dan sombong. Iblis diusir dari neraka karena sombong. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah karena sombong. Dan banyak karena ingin menjaga kesombongan. Manusia menceburkan dirinya. Saya nggak tahu penjara bisa dibeli juga nggak ya? Kayaknya bisa, kan udah ada sekitar 71 perkara yang sudah, tapi nggak pernah ada proses. Dan penjara sudah ada yang pakai AC, pada kayak TV dan. Tapi penjara Allah, neraka Allah, haqqul yakin. Yakinlah, nggak bisa kau hindari.
Akhirnya saudara-saudaraku, mari kita ingatkan kembali, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang membentuk kepribadian, jati diri, sifat khas aku sebagai muslim yang bisa dirubah-rubah, nggak bisa dilengserkan, nggak bisa dipedaya oleh dunia. Dan setelah itu buktikan, begitu Ramadan berakhir, kita menjadi manusia suci kembali. Eid fitri, Eid kembali, fitri suci. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga materi ini mengingatkan saya, untuk saya, dan semoga sependapat dengan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جميع التراويح.